Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, video kali ini kita ada request dari komentar di video saya sebelumnya, yaitu untuk melakukan analisa pada koin MOG atau koin MOG ya. Nah, saya belum pernah trading pakai koin ini, dan saya tidak tahu seperti apa koin ini. Tapi nanti kita akan lakukan analisa fundamental dan juga analisa teknikal pada koin ini. Jadi kita pengen tahu nih, ini koin punya future yang bagus, atau hanya seperti kebanyakan koin yang sekedar meme coin, terus akhirnya hilang dari peredaran ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita tonton dulu video berikut ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC App. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC App, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke semuanya, sekarang di layar Anda sudah ada tampilan MOG USDT dan ini saya ambil dari Bybit ya, karena di exchange yang saya pakai Binance ini belum rilis ya, dia baru rilis di beberapa exchange, nanti kita bisa lihat bersama-sama. Nah, sebelum saya melakukan analisa teknikal pada koin ini, saya mau cek dulu dari fundamentalnya ya. Jadi ini adalah koin market cap dan saya lihat koin MOG di sini ya, koin MOG di sini ya. Jadi kalau dari tampilan yang diberikan, saya sempat pelajari sedikit tadi sebelum saya membuat video ini. Jadi kalau dari informasi yang disajikan dari koin market cap, ini koin sebenarnya not bad ya, bahkan jauh lebih baik daripada koin yang sebelumnya saya pernah diminta tolong untuk review. Ini koin Degen sebelumnya ya, kalau ini koin MOG. Secara market cap, dia itu ranking 105 ya, artinya ya 100 lah, 100 besar dikit, lebih sedikit aja. Terus volume 24 jamnya juga cukup impresif ya, dia di ranking 196. Jadi ya cukup banyak sekali yang melakukan transaksi pada koin ini. Perharinya kurang lebih lah ya, ada sekitar 31 juta dolar yang ditransaksikan di MOG ini. Ya. Nah, kemudian kalau dari total supply-nya, berarti ini kan MOG ini sudah ada informasi berapa jumlah koin yang mereka sudah pasti akan terbitkan ya. Jadi sekitar 390 triliun ya. Ini ya, kayaknya karena angkanya banyak sekali ya. Lalu maksimal supply-nya sekarang di 420. Maksimal supply-nya di 420 triliun kayaknya nih angkanya karena banyak sekali teman-teman ya. Ini juta, miliar, ya berarti triliun, 420 juta, 420 triliun ya. Terus kemudian total supply-nya menjadi 390, artinya sudah ada burn ya, sekitar 30 triliun mungkin sudah di burn di koin ini, sehingga total supply-nya menjadi tidak sebanyak maksimal supply-nya ya. Nah, lalu kita lihat dulu ke ininya performnya ya. Jadi ini koin waktu awal-awal itu pernah ada di 0,051731 ya. Saat ini ada di 1498. Jadi ini udah hampir mendekati ke harga-harga tinggi dalam 24 jamnya ya. Terus kemudian all time high-nya itu dia pernah di 2445 ya, artinya kurang lebih ini turun hampir 50% ya. Di sini di catatan di CoinMarketCap itu sekitar 38,12%.
Nah, lalu dia pernah all time low-nya itu, wah ini lebih parah lagi ya dulu ya, dia cuma di 4288 ya. Berarti kalau dan nolnya ada 8 teman-teman ya. Berarti dia ini sempat naik sampai 35.000% ya. Kalau Anda punya koin ini tahun 2023, Anda pasti akan dapat banyak sekali duit dari koin ini ya. Nah, saya lanjut ke bagian bawah ya. Jadi kita sedikit baca dulu tentang emoji ini ya. Jadi emoji ini kalau saya pelajari, tadi waktu sebelum saya bikin videonya, saya sempat pelajari koin ini. Saya sempat lihat juga di websitenya langsung ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini websitenya ya. Jadi saya tadi sempat buka ya, dan saya cari tahu ini koin apa gitu ya, ini koin apa, terus dia buat apa sih sebenarnya. Nah, sayang sekali yang saya pelajari di sini, saya tidak membaca tujuan dari koin ini dibuat untuk utility-nya apa saya nggak tahu ya. Yang pasti yang cuma saya dapati cuma di sini ini just meme coin ya. Jadi ini dibuat awalnya memang hanya karena iseng dengan teman-temannya, kemudian akhirnya berkembang dan sebagainya. Dan ini ada di jaringannya Ethereum ya. Jadi saya belum lihat apa namanya koin ini punya sebentar coba ya bot ya. Nah, di sini juga tidak dijelaskan ya, maksudnya apa sih goal dari emoji ini ya kecuali yang internet first culture coin ya, dan saya juga nggak gitu ngerti maksudnya apa sih dari bahasa dia ini ya. Kalau dari penjelasan yang saya baca, ini cuma sekedar menyatakan bahwasanya ya ini ide lah atau semua orang bisa diadopsi lah dan bisa digunakan di semua situasi kehidupan, dan saya nggak ngerti bahasa-bahasa ini dengan emoji itu apa kaitannya gitu ya. Tapi ya ini benar-benar hanya fun meme coin ya. Jadi benar-benar dibikin oleh orang-orang yang memang tujuannya mungkin belum bikin utility-nya ya saat ini ya. Tapi ya benar-benar lebih seperti meme coin lah. Meme coin banget lah ya kalau kita bilang ya. Ini benar meme coin banget. Terus kemudian saya cari tahu di white paper-nya. Ini kan ada download white paper juga ya. Ini juga tidak ada penjelasan ya. Hanya seperti ini aja. Be a fucking winner, win at everything you do ya. Jadi cuma seperti ini, nggak ada penjelasan apa-apa, nggak ada informasi apa-apa, cuman hanya seperti itu saja. Ya, jadi benar-benar ini koin meme banget ya, koin meme banget ya. Oke, tapi ya bagusnya dia ini banyak yang menggunakan dia buat trading ya. Jadi so far cukup oke lah ya. Nah, kalau kita lihat dari analisa di koinnya, ini teman-teman bisa lihat ya. Yang holding koin ini dari 0 sampai $1.000 itu ternyata cukup banyak. Ya sekitar 69%. Yang melakukan trading itu sekitar 1.000 sampai 100.000 itu sekitar 28%. Ya, kemudian yang benar-benar di atas 100.000 K itu ya sekitar 2% aja. Ya, yang benar-benar yang mungkin holding koin ini ya. Nah, di sini wealth-nya juga cuma sekitar 22%. Ya, sisanya ya mungkin orang-orang biasa, retail biasa ya. Lalu ini juga ya, ini ada cruiser, ada trader, ada holders ya. Jadi holdernya dikit ya teman-teman ya. Holdernya nggak banyak, cuma sekitar 7,68%. Tradernya sekitar 11,44%. Kalau cruiser itu ya benar-benar yang mereka itu apa ya, benar-benar yang sebentar langsung jual, gitu loh. Ini jauh lebih nilai trader ya. Kalau trader kan masih menggunakannya buat trading ya. Kalau cruiser itu pokoknya ada momentum mereka langsung lepas, langsung hajar gitu ya. Oke. Nah, sekilas kalau kita lihat dari fundamentalnya, sebenarnya ini benar-benar meme coin aja, tidak ada utility dari koinnya kalau saya lihat sampai saat ini, di detik ini di tanggal 2 bulan Oktober 2024, waktu saya mempelajari fundamental koinnya, ya. Jadi ya, so far sih nggak ada yang istimewa, ya, just another meme coin, ya. Terus maksimal supply-nya juga udah ada, dan secara ranking dia juga lumayan di 105, artinya memang banyak sekali yang melakukan transaksi di koin ini. Nah, itu untuk analisa fundamentalnya. Sekarang coba kita ke analisa teknikalnya, teman-teman ya. Jadi di analisa teknikal ini, oh ya sebenarnya saya mau tunjukin ini dulu ya. Jadi dia sudah listing di beberapa exchange ya. Oke, di sini tidak ada, berarti di websitenya tadi ya. Dia sudah listing di beberapa exchange ya, dan saya cek di beberapa exchange termasuk yang di TradingView ini kan ada beberapa exchange saya sempat tadi buka, di Bybit ada, kemudian saat ini saya lagi buka yang Bybit, tadi saya buka Bitget ya teman-teman ya. Nah, itu ternyata baru dirilis di Bitget dan di exchange yang lain itu ya sekitar tahun ini 2024 bulan Juni ya. Kalau di data ini kan sekitar tanggal 4 Juni, teman-teman ya. 4 Juni dia rilis di exchange Bybit ya. Nah, jadi datanya memang belum banyak, tapi
sudah cukup oke untuk kita lakukan analisa teknikalnya. Nah, kita lihat dulu dari market yang daily, teman-teman ya. Kita bikin pad dulu, ya, seperti biasa. Jadi setelah dia naik, kan dia sempat turun ya. Turun, dia bikin higher high, higher low lagi, higher low lagi, terus kemudian dia bikin higher high lagi. Nah, akhirnya dia terjadi change karakter di sini, ya, terjadi perubahan karakter ya. Lalu kemudian dia berusaha untuk naik lagi, tapi tidak berhasil, ya. Ini boleh ambil yang agak lebih rendah di sini ya. Nah, sekarang terbang lagi. Nah, oke. Nah, kalau dari time frame besarnya, time frame daily, di sini ada, teman-teman lihat di sini ada satu area yang cukup strong yang menjadi demand area buat si emoji ini ya. Ini tidak begitu besar, teman-teman. Maaf ya, saya gedein dulu ya. Nah, jadi ini adalah area demand untuk koin emoji ini ya. Demand zone-nya. Terus kemudian dia sini harusnya sudah berhasil breakout ini ya. Coba saya lihat dulu ya. Harusnya sudah BOS ini. Nah, ini pas banget baru BOS kemarin waktu sempat naik, terus akhirnya dia turun lagi ya. Tapi nggak apa-apa, kita ambil dulu ya. Jadi ini adalah area yang menjadi strong supply-nya dia di sini ya. Ini area strong supply. Jadi buat Anda yang nanti mau trade di sini ya, supply zone ya. Jadi sepertinya kalau saya lihat untuk jangka panjangnya ya, tapi nanti juga tergantung dengan Bitcoin teman-teman ya. Pergerakan biasanya meme coin itu sangat mengikuti Bitcoin biasanya ya. Tapi kita lihat nanti ya. Kalau misalkan dia tidak ada pergerakan Bitcoin juga slow aja, nggak terlalu gimana-gimana misalkan dalam beberapa waktu ke depan, maka kemungkinan besar ini pasti akan turun ya, dan dia akan bikin ranging di area sini ya. Ini time frame besar ya teman-teman ya. Time frame besar. Artinya mungkin dalam 1 bulan ini, kalau Bitcoin tidak ada pergerakan yang terlalu gimana-gimana, ya mungkin dia juga tidak akan terlalu banyak pergerakannya, ya. Nah, tapi kalau akhirnya misalkan Bitcoin ada pergerakan yang cukup intensif, ya, bisa jadi ini nanti dia akan tembus area supply. Dah, kalau dia tembus area ini, berbahagialah Anda yang holding koin ini atau yang trading terus masuk posisi long, karena setelah ini dia akan bisa terbang setelah dia lewatin area supply-nya. Area supply ini ada 2 price ya, saya bikin di sini. Yang pertama ada di yang paling tinggi, paling rendah dulu deh, ya. 0,0-nya ada 5, 1647, terus yang paling tingginya di sekitar, sebentar, 1702 ya. Jadi ini ada area zona supply yang harus dilewati oleh si emoji ini ya. Kalau dia berhasil lewati area ini, maka bagus, berarti dia akan berhasil terbang ke atas lagi. Nah, ini untuk time frame daily ya. Supaya kita bisa konfirmasi beneran dia mau terbang atau mau turun, kita coba turun dulu ke yang 4 jam. Ya, kita lihat dulu lebih jelas dari 4 jamnya ya. Nah, kalau dari time frame pendeknya 4 jam ini, saya kok melihat downtrend ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu sekali lagi, lebih dekat lagi ya. Nah, kalau dari time frame 4 jam ini, possibility-nya sih ini bakal bisa downtrend ya, karena teman-teman lihat ya, dia ini sudah hampir tadi tembus di area sini. Ya, sebentar, saya bikin dulu kotaknya ya. Ini kan area yang cukup kuat buat dia nih, di sini, ya kan. Nah, ini area yang cukup kuat, dan dia udah sempat berhasil tembus, teman-teman ya. Jadi yang tadi area demand ini berhasil dilewati sama dia, ya. Lalu terus kemudian dia terbang lagi, ya. Nah, tinggal nanti teman-teman perhatikan lagi di sini, ya. Jadi ini ada di range harga 0,0-nya banyak, terus kemudian 1412, bukan 1412, maaf, 1414, lalu di 1451, ya. Nanti teman-teman cek ya, setelah video ini udah rilis, nanti teman-teman nonton videonya, kira-kira sudah ada di harga berapa dia. Kalau ternyata dia melewati area demand zone ini, berarti dia akan turun, berarti fix sudah yang kita prediksi ini bakal terjadi ranging ya. Jadi terjadi sideways di area-area sini nanti dia ya. Kalau teman-teman trading nanti untuk yang trading pendek atau trading short begitu ya, teman-teman bisa ambil future dan ini masih bisa passing long nanti kalau seandainya dia turun di bawah demand zone-nya. Coba, tapi ini kan baru 4 jam punya ya. Coba kita turun ke yang 1 jam. Kita lihat lebih clear lagi di area 1 jam ini ya. Oke, di area 1 jam, teman-teman bisa lihat ya, dari kan sebelumnya dia di atas sini ya. Ini di sini ya. Nah, di area 1 jam dia itu membuat ranging ya, teman-teman. Dia itu
sideway di situ, area situ ya. Teman-teman bisa lihat ya, dari bawah ke atas, ke bawah lagi, sentuh terus ya. Terus sini, sini, dan akhir sini, terus ke bawah lagi, naik ke atas, sekarang turun lagi ke bawah. Dan dia berusaha naik, terus sekarang berusaha untuk turun. Ya. Nah, ini teman-teman masih waspada kalau mau trade nanti ya. Patokannya ada di area demand zone dan supply zone di atas ini. Ini dua area ini teman-teman harus perhatikan. Kalau dia tembus area demand zone ini, dia turun ke bawah melewati yang terakhir yang dia buat ini ya. Ini ada lagi ya. Sorry, ini ada lagi ya. Saya bikin dulu ya. Ini ada satu area lagi yang juga cukup kuat untuk harus dia lewati ya. Oke, ini juga area demand zone. Jadi setelah dia tembus di area demand zone yang pertama, nah, ini ada area demand zone yang kedua, tapi nggak sekuat yang pertama ya. Oke, sebentar ya, saya tarik dulu biar lebih panjang. Oke, baik. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi, kalau sekarang lihat grafiknya turun ya, cenderung turun. Ini 1 jam ya, teman-teman. Dan saya melakukan syuting ini di jam 1, ya, jam 1 siang. Nanti teman-teman cek, nanti setelah videonya tayang, teman-teman cek koin emoji lagi, sudah ada di harga berapa dia. Ya. Nah, kalau seandainya dia berhasil tembus, ya kan, besar kemungkinan dia akan ngejar yang zona demand yang berikutnya. Ya, kalau dia berhasil tembus lagi ke sini, maka sudah dipastikan ini bakal akan terjadi downtrend ya untuk time frame kecilnya. Dan dia akan seperti yang saya ekspektasikan, dia akan turun ngejar ke area-area sini lah nanti ya. Mungkin sekitar 1000 atau kurang dari 1000 mungkin ya. Ya mudah-mudahan tidak sampai, karena ini juga ada daerah yang cukup kuat buat dia di sini nih. Ya, di 1100-an ini masih cukup kuat di daerah sini. Ya. Nah, jadi kalau seandainya dia berhasil tembus, maka sudah pasti dia akan membuat tren turun ya. Tapi kalau ternyata dari sini nanti dia reversal atau dari sini dia reversal, nah itu masih belum tahu, bisa saja dia melanjutkan kondisi sideway-nya dia yang areanya area ini nih ya. Area-area seperti ini yang dilakukan ya. Nah, tapi kita coba lihat yang pendeknya dulu teman-teman ya, yang time frame 1 jam ini ya. Di time frame 1 jam, sebelumnya kan dia cenderung sideway. Tapi saat ini kalau saya melihat, dia itu sudah membentuk tren turun yang ini teman-teman ya. Jadi kalau saya bikin parallel channel-nya, teman-teman bisa lihat parallel channel-nya nanti ya. Saya bikin lebih besar. Ini trennya sih tren turun kalau dari parallel channel ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi kalau dari parallel channel-nya, ini sih trennya tren turun ya. Dia akan terus melanjutkan penurunan. Bisa jadi dia nanti jatuh sini ya. Oke, saya bikin dulu pad lagi ya. Terus dia naik ke sini ya. Terus dia turun lagi. Ini biasanya polanya kalau misalkan tren turun tuh seperti ini. Sampai nanti dia reversal lagi dan tembus di naik ya. Nah, tinggal kita lihat seberapa sering dia akan membuat tangga turun ini ya. Kalau ternyata sampai di sini terus dia udah balik arah, bagus sekali, artinya dia tidak turun terlalu dalam ya. Tapi kalau sampai dari area sini, berarti kan dia turunnya cukup dalam nih. Kalau untuk jangka pendek sih teman-teman bolehlah untuk nge-short ya. Kalau untuk jangka panjangnya kayaknya masih wait dulu, masih lihat-lihat dulu ya. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin melakukan short di area sini, ini, tapi again ya, nanti teman-teman pastikan lewatin zona apa tidak ya. Kalau lewatin zona baru kita nge-short ya. Kalau misalnya teman-teman ingin ambil keuntungan sedikit dari daerah sini, ini bisa teman-teman ya. Tinggal kita nge-short aja dari sini. Maaf ya. Biasa dulu ya. Bentar ya. Kita nge-short aja sampai ke area sini. Nah, oke. Terus kemudian seperti biasa video step saya munculin ya. Nah, bisa lihat ya. Jadi teman-teman bisa open posisi pada saat nanti harganya sentuh di 1447. Itu teman-teman boleh buka di situ. Lalu kemudian nanti kalau dia masih naik, ini nge-short ceritanya posisinya, itu teman-teman bisa ambil di 1491, lalu OP ketiganya di 1532. Dan stop loss-nya taruh di 1573. Ya, ini kalau kita mau ambil posisi short sementara aja. Ya. Lalu kemudian kalau misalkan dia akhirnya berhasil turun, nah lewati area zona demand-nya, berarti teman-teman akan take profit di 1402, 1365, dan 1322 untuk TP 1, 2, dan 3. Ya. Ini posisi nge-short ya teman-teman ya, karena ini cenderung, ini kan tangga turun nih. Ya. Jadi dia udah break structure di sini ya, kemudian
dia akan membentuk, di sini sudah break nih teman-teman ya. Ini area breaknya dia. Ini area breaknya di sini. Maaf, ini belum sampai break ya. Sorry, belum sampai break ya. Kita tunggu nanti dia break ya. Kalau seandainya dia berhasil break, maka di sini change of character-nya terjadi ya. Saat ini dia masih belum break ya. Kita lihat dulu apakah dia benar akan turun atau tidak. Kalau seandainya dia turun lewati zone demand, ya sudah, berarti teman-teman bisa ambil profit di situ untuk posisi short sementara ya. Tapi kalau ternyata dia reversal, maka teman-teman harus melakukan cut loss menurut saya, karena bisa aja kondisi ranging itu dia akan continue. Akan dia lanjutin ini kondisi ranging di sini nih, ya. Nah, oke, jadi mungkin itu aja untuk koin MOG-nya teman-teman ya. So far sih kalau untuk jangka panjang, ini kemungkinan besar akan up, akan naik ya. Dan kalau untuk jangka pendek sih teman-teman bisa main di area ranging-nya ya. Kalau kita bicara time frame daily-nya, ya dia masih akan terus bermain di ranging kalau seandainya tadi tidak berhasil lewatin time frame kecil yang tadi saya sudah bikin di sini tadi nih ya. Kalau ternyata dia tidak berhasil, maka dia akan bergerak naik turun di posisinya sebelah sini aja teman-teman ya. Tapi kalau setelah ini ternyata dia trennya berubah terus kemudian dia naik ya, dan sekarang ini dia lagi mau tembusin karakter baru sekarang ya. Karena di sini ada satu area demand yang kuat. Jadi kalau dia berhasil tembus, maka bagus teman-teman. Itu berarti sudah terjadi perubahan karakter. Ya, nanti dia akan bikin lagi tangga naik di sini ya. Kalau ini kan tadi kan naik nih sebelumnya nih, terus kemudian turun kan, turun terus sideways sini. Nah, tinggal dia ini lagi posisi lagi naik untuk time frame besarnya. Nah, kalau dia berhasil naik atau turun dikit dulu, baru naik lagi bisa juga. Bisa jadi dia turunnya cuma sampai di sini, lalu dia naik lagi. Nah, itu sangat memungkinkan. Ya, yang pasti kalau teman-teman ingin mengambil posisi short sementara ini boleh, tapi setelah itu harus dipertimbangkan karena khawatirnya ini sudah menjadi tren naik. Ingat, tren naik itu jangan pernah nge-short lagi, tapi kalian harus nge-long atau kalian harus buy. Ya, oke. Sekian dulu informasi tentang MOG dari saya untuk analisa fundamental dan teknikalnya. Videonya itu cukup panjang sekali teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu saya menjelaskan, dan kalau kalian punya koin lain yang perlu kita analisa dari sisi fundamental dan teknikalnya, kalian jangan segan, tinggal komen aja di bawah atau kalian boleh message saya, nanti saya akan lakukan analisa buat kalian. Jadi saya akan cari tahu koin ini buat kalian juga, seperti yang saya lakukan saat ini. Ya, thank you sudah nonton semuanya, dan nanti kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.